wabarakatuh. Pada sahabat, saudara-saudara manapun kalian berada, yang pasti apa yang saya sampaikan akhirnya saya sampai guys lagi santai-santai. Nah, ketika di sini saya dapat bahwa ada suatu memang kami pengen tadi tenang lah ya, santai. Apalagi mungkin kalian lihat tayangan baik di berada sahabat-sahabat lama ini, mungkin kalian tahu bahwa kami sedikit menjalankan perjalanan mungkin kalian bisa kalian simak di mana dengan yang dijalankan mampu kalian rasakan, sudah simak benar-benar bahwa sepak terjang memang besar. Sedikitnya sudah tahu ya, dari sosok lama ini membuat kegaduhan, kezaliman, satu perjuangan ketika kami berikan suatu tayangan sehingga di mana namanya mono dan tinggal curangnya ini kami jadi PR lagi. Ini salah satu pengikut daripada yang apa namanya, boleh dikatakan ya seperti bahkan seperti lain. Jadi mereka boleh dikatakan ketidakterimaan mereka terhadap adanya terjadi kami sedikit banyaknya memberikan suatu layak, bukan kami ini ada berikan rujukan, di situ kami memberikan suatu hasutan, tidak kami namanya bahwasanya selama ini selalu diskusikan sama bahwa perjalanan kalian bisa melihat dalam arti itu juang. Kalau ini berjuangannya artinya kehidupannya secara nyata, bukan bisa mengatakan dengan orang-orang banyak bersentuhan langsung terhadap ya, suaranya kurang jelas. Banyak error ya, itu ngedip ya, tunggu sabar. Jauh ini kalau ngedip ini. Maaf dulu. Suaranya kurang jelas katanya men. Ngedip ya, seharusnya nggak kecil sih. Waduh.
suaranya kecil, nggak mau. Suara tes masih ngedip-ngedip, jelas nggak ini? Kita lihat dulu ya, bentar ya, suaranya kan. Oke deh, bentar sahabat. Oke, kita suara ya. Cek 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 tes cek cek putus ya. Waduh sahabat, error dari mana ini? Kacau aduh. Kalau dibalik begini ngedip, masih ngedip. Waduh, tunggu sahabat. Kalau dibalik begini ngedip, masih ngedip. Cek. Telepon kita ada gangguan. Cek. 1. Satu cek. Wah. Saya pinjam dulu mic yang ini ya. Bentar. Kalau kita pakai mic yang ini coba. Kalau kita pakai mic yang ini coba. Ini cek. Cek 1 2 3. Mantap ya. Pasangan di sini satunya. Oke. 1 2 3. Mantap ya. Cek. Oke, bagus ya. Oke. Oke, sip ya, mudah-mudahan ya. Masuk. Oke, bagus ya. Oke. Satu lagi mana, keluarin mic-nya. Iya. Oh, dipakai sini ya. Oke, sip, mantap. Terima kasih atas informasinya. Kalian sudah hadir, sudah memberikan suatu arahan sama Ciraden ketika suara mikrofon Ciraden ada masalah. Alhamdulillah ya. Oke. Jadi sahabat, kita kembali ke cerita permasalahan dengan adanya Raymondo. Selama ini sudah ditempatkan sama Bari Lampung, sehingga dia sedikit banyaknya belajar, mengkaji, mengaji, sedikitnya belajar untuk menata kehidupan demi kehidupan. Semoga aja Raymondo benar-benar tergolong, Raymondo benar-benar orang, artinya boleh dikatakan secara ucapan, ikrar, niat, dia mau bertobat benar-benar dari lubuk hatinya ya. Karena saya juga walaupun sedikit banyaknya melihat daripada sepak terjang Raymondo, berkaliber kelas kakap ini, premannya di mana-mana, maksudnya pengikutnya di mana-mana. Cuman ya kita yakin saja bahwa Raymondo bukan berarti dia dibantu ya, bukan berarti dia sudah ditolongi, tapi setidaknya dia ambil hikmah itu ketika dia selama ini menemukan berjalan kemana-mana, tetapi dia tidak menemukan yang namanya perjalanan melihat daripada Bangil Lampung sama Ciraden ya, artinya
sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya dia tergugah, benar-benar dia ketika sudah diremukkan badannya semua patah semua, dia sembuh, langsung Bang Rey kasih madu. Dia ada niat untuk ke depan ini dia pengen berubah secara drastis, pengen belajar untuk mengaji, belajar memahami tentang kehidupan, belajar segala-galanya itu ya. Itulah kami sangat-sangat bangga ya. Di situ juga memang karena Bang Rey Lampung sudah berpesan dari kemarin-kemarin, makanya saya baru datang ke Padepokan untuk bagaimana dengan Remodo ini jangan sampai lepas kendali. Artinya ketika dia sudah masuk di ranah untuk belajar berbuat baik, artinya tobat tadi, jangan sampai dia kejebak lagi. Kejebak lagi maksudnya tahu sendiri ya. Bahkan kami juga selalu mengingatkan Remondo, hati-hati Remondo, karena mereka ini apalagi gerombolan-gerombolan seorang Prabu Mahesa ini sangat licik ya, licin seperti belut ya. Assalamualaikum, Cik. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Sengaja mencari kau. Nah, Ya. datang sahabat-sahabat ini. Kalian sudah tidak asing ya, sudah tidak asing lihat daripada sosok penampilan Prabu ini. Mungkin dia menghendus mencium ya. Ketika saya sudah datang kepada Padepokan, tahu-tahu nongol lagi dia ini. Ada apa ini? Karena ada bau-bau ini tuh, apa ada minyak itu loh. Oh, apa minyak apa Prabu? Minyak. Jadi dari kejauhan tuh udah ketahuan. Oh, di situ ada kali. Nah, maka saya langsung kemari. Maksudnya kejauhan gimana? Kejauhan gimana? Dia dari jauh itu udah kecium. Wanginya minyak melati ini. Melati keraton. Wangi Iya. melati keraton. Kau seperti Nyiro Kidul aja ya. Kalau Nyiro Kidul, kalau sudah Cik Raden bawa minyak melati keraton ini, pasti itu hadir di depan Cik Raden tuh. Pakai selendang, dia nyapa, assalamualaikum katanya. Langsung aja ya, kontak batin, waalaikumsalam katanya. Ini pengaruhnya minyak melati keraton ini. Tapi jangan-jangan ngarang aja si Prabu ini. Enggak, aku tidak mengarang-arang. Nyata kenyataan itu, ya. Jadi tidak pernah saya istilahnya Prabu itu ngarang-ngarang, tidak pernah. Ya. Gitu. Enggak, Prabu. Sudah lama ini, sudah lama sekali tidak bertemu dengan kau ini. Ya kenapa aku nggak butuh kau? Kau juga ngapain Ya, saya datang-datang yang ke sini? butuh kau loh. Saya yang butuh kamu, Cik. Hah? Iya. Saya nggak butuh kau. Kau butuh apa sama saya? Nggak ada apa kepentingan. Iya. Saya ada kepentingan dengan kamu. Iya. Karena sahabat saya, si Mahesa ini lagi terluka parah. Bagus. Bagus gimana? Iya. Ya bagus lah. Kok bisa kau bilang bagus? Bila perlu jangan kasih hidup lagi dia itu. Jangan begitu. Kau uruk aja dengan galian pasir gitu. Justru saya menemui kau ini ingin minta madu. Iya. Lucu kau nih Prabu. Jadi sahabat, jadi akal-akalan yang dilakukan sama gerombolan preman-preman ini nggak ada. Ketika terdesak, ketika ada persoalan yang begitu kritis sehingga mereka tidak bisa bergerak leluasa untuk menemukan salah satu obat. Bukan kami di sini bahasanya jualan obat, tapi hanya saja kami di sini suatu ketitipan dengan adanya seperti racikan lah ya, racikan dalam arti kata kami bermunajat langsung kepada Allah dengan syariatnya, wasilahnya, bahasanya melalui media madu ini. Kami doakan khusus, ini memang betul sangat-sangat bagus ya.
apabila kalian benar-benar sangat membutuhkan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini tidak sembarangan. Boleh kalian, banyak itu jualan di toko, di tempat-tempat apotik semua, di Alfa semua, itu banyak jualannya. Tapi kalau madu ini beda. Kenapa saya katakan beda? Banyak sekali, bahkan Bangil Lampung ya, bahkan Ciraden, selalu ketika ini sudah diminum orang yang mengalami salah satu penyakit, baik itu penyakitnya sudah lama, sudah masuk masuk rumah sakit ya, berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh, jalannya susah, bicaranya nggak susah, terus semua yang dirasakan itu ada aja, encok pegelinu semuanya sebutannya itu diomong semua. Ketika berinteraksi langsung sama Ciraden, maksudnya pesan langsung madu ini, karena ini sudah saya katakan tadi bukan sembarang madu, itu sudah ketika pesan Ciraden kirim gitu ya. Ada berapa hari dalam perjalanan sudah sampai, dia telepon, Cik, alhamdulillah katanya, saya nggak bisa jalan, akhirnya minum madu itu saya bisa jalan. Alhamdulillah Cik katanya, suara saya tadinya serak apa gimana susah, udah enakan. Alhamdulillah Cik katanya, badan lambung saya katanya sedikit sakit, sekarang sudah enakan. Terima kasih Cik, saya sudah bilang. Ya saya juga bisa begitu, saya juga berterima kasih kalau saya dikasih. Jadi saya katakan, apa diam kalau Prabu banyak omong kau? Kalau saya dikasih, saya terima kasih. Saya nganggu aja, saya ini lagi bicara sama subscriber saya ini. Jadi saya ngomong sama sahabat-sahabat subscriber ya, teman-teman, saudara-saudara saya. Saya katakan, kalau kalian mau mengucapkan rasa terima kasih, jangan sama Ciraden. Berterima kasihlah kepada Allah langsung. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya tidak merasa bahwa saya ini punya kemampuan, saya tidak merasa bahwa saya ini punya keahlian, saya tidak merasa bahwa saya ini punya kekuatan, ya. Tapi saya katakan kepada sahabat, teman-teman, berterima kasihlah kalian langsung kepada Allah. Kenapa? Dengan kalian diketuk pintu hatinya, kolbu kalian, sehingga kalian langsung pesan sama Ciraden, itulah salah satu petunjuk yang nyata Allah kasih tahu melalui kalian syariatnya, melihat daripada tontonan yang ditayangkan, sehingga kalian berinteraksi mau beli, pesan langsung. Ketika kalian sudah mencoba berinteraksi, dalam arti kata mengonsumsi daripada produk madu yang kami ciptakan ini, kalian sehat sembuh. Yaitu tadi sudah saya katakan sahabat, yang namanya penyakit jangan takut tidak ada obatnya ya, pasti ada obatnya. Hanya saja jodohnya, hanya saja waktunya, hanya saja kalian belum ketemu. Tapi kalau sudah ketemu, artinya seperti ini, sudah tahu, ya insya Allah ya, saya jamin 100% saya jamin, ketika kalian sudah benar-benar minum yang namanya madu ini, apapun keluhan kalian beres, sehat, dijamin ya. Makanya buruan pesan sekarang, apalagi Bang Rey masih memberikan suatu promo ya, promonya enak benar. Transfer 400.000 itu dapat 6 produk. Ada serbuk, ada minyak melati keraton, ada garam asma ya, sangat bagus, sangat manfaat. Cukup kalian transfer 400.000 sudah dapatkan 6 produk. Tinggal pilih kalian, buruan. Transfernya kemana? Nih, kasih tahu dong Mas Ciraden. Kalau Ciraden itu Bank BCA. Bank BCA nomornya 29 20 58 71 62 ya. Atas nama Basirudin ya. Kalau transfer ke Ciraden itu Bank BCA. Nah,
Ketika kalian sudah transfer, kalian bisa kirimkan bukti transfernya langsung sama WA melalui WA Ciraden. Nomor WA-nya kalian bisa catat, nanti Ciraden kasih di kolom komentar ya. Di nomor 0821 5006 3346 ya. Jangan lupa, sudah itu kalian kirimkan bukti transfernya dan kirimkan alamatnya, desa apa, kecamatan apa, kabupaten mana, provinsi mana, kalian kirimkan. Setelah kalian kirimkan, kita proses. Karena kalian sudah pesan, itu nggak pakai lama. Pesan hari ini, kalau besok kita langsung antar atau kirim ya. Jangan sampai kalian selalu bertanya-tanya kenapa saya pesan sama ini. Jangan, ditunggu saja pasti sampai ya. Nah, ini bingung saya ini sahabat. Saya tadi kan sudah kontak sama Raimondo ya, karena Raimondo katanya pengen ketemu saya di Padepokan. Malah yang nongol si Curut God ini. Makanya saya bingung ini, ada apa dia ini kesini-sini. Curut God saya bukan Curut God. Iya. Prabu, saya kasih tahu ya, itu sahabat kau, Raimondo? Apa teman? Apa seperjuangan? Apa? Dia sahabat saya. Nah, Raimondo sahabat itu. kau. Iya. Kau udah tahu kalau dia sudah menjadi orang sedikit belajar baik? Saya sudah tahu. Dia sudah ditaruhkan di Padepokan Bangri? Sudah tahu. Nah, kenapa kau tidak contoh dia? Kau lagi. Ngapain saya nyontoh-nyontoh Raimondo? Hah? Saya punya diri pribadi sendiri. Ya. Saya tidak akan menyentuh orang lain. Begini loh Prabu, walaupun artinya Raimondo mungkin sahabat kau selama ini, sepak terjangnya, pergaulannya ya sudah sedikit banyaknya mencuat, menggeming, tapi kau setidaknya kan kau ada melihat kenapa dia bisa berubah, kenapa dia bisa pengen berbuat baik, nggak mau lagi ngikutin kalian. Di situ kalian kan harus tahu. Ya saya tahu itu karena hasutan kalian. Kami nggak menghasut, Prabu. Kalian yang menghasutnya. Dari mana kami menghasut? Cuma yang menghasutnya. Iya. Kami nggak pernah menghasut, Prabu. Iya. Kami ini sebatas mengingatkan saja, ya. Secara langsung, artinya penyampaian ketika Raimondo ada niat seperti itu, kami kasih jalan. Gitu. Kasih jalan apa kau? Kalau dia sampai pergi, dia sampai bertobat. Itu jalan ketika kolbunya, hatinya, jiwanya terpanggil. Iya, terpanggil karena kalian. Karena hasutan kalian. Nggak ada kami menghasut, Prabu. Ada, dari mana nggak ada? Jangan bikin Prabu marah. Kenapa kau harus marah sama saya? Prabu marah nanti habis kalian. Lucu sahabat ya. Jadi kita memberikan suatu arahan. Kenapa lucu? Dan satu lagi, saya mau minta madu ini. Iya. Apa? Minta apa? Gimana maksudnya? Madu. Tidak boleh istilahnya nggak dikasih. Saya beli berapa? Madunya aja. Madunya aja. Iya. Saya beli kalau memang tidak kasih. Berapa kalau kau jual madu? Oh gitu. Iya. Beli. Buat siapa, Prabu? Buat sahabat saya lagi. Dia sekarang lagi sekarat. Siapa namanya? Mahesa. Kau kasih baygon aja. Biar kau semprot. Biar modal sekalian Mahesa itu. Ya. Kau bukannya mau ngasih madu, malah kau nyuruh kasih baygon. Iyalah. Lebih bagus. Itu jelek. Baygon itu racun. Dia tidak akan bisa disembuhkan kalau tidak dari madunya Bang Rey. Oh gitu. Iya. Ya jelas lah.
tahu sendiri yang namanya madu ini sudah saya katakan bukan sembarang madu ya. Apa itu? Assalamualaikum Cik, jangan dikasih ya. Apa kau jangan dikasih? Harus. Saya paksa kalau tidak dikasih. Pipih, pipih tuh. Pipih. Iya. Ini nih pipih nih. Pipih ini pipih Supinah namanya. Dia bilang jangan kasih. Apa? Ya nggak boleh lah sama mereka. Saya bayar. Saya nggak minta. Saya beli. Mau beli katanya sahabat. Prabu itu kelas 3. Dari dulu masih berlagak katanya. Ninda tuh. Ninda. Kelas 3 kau nih. Kastri. Iya. Mana ada Prabu Kastri? Dunia kekuasai. Dunia dikuasain. Prabu, lebih baik kau sadar aja lah kayak Raimondo itu. Bagus ya, sahabat ya. Sadar. Dari dahulu Prabu tidak akan mungkin sadar. Oh, nggak mau sadar dia, sahabat. Prabu tambah ganteng saja. Ganteng, gagang, tengkorak. Kayak gagang tengkorak katanya. Tuh, kurang ajar kau. Prabu ganteng juga kayak gagang tengkorak. Udah Iya. bilang ganteng masih dibilang kayak gagang tengkorak. Setan kau. Dari Wati, Ayu Lestari, jangan dikasih Cik katanya. Iya. Kenapa? Saya nggak akan minta. Saya beli. Ya walaupun beli ini mereka nggak ngasih gimana? Jangan dikasih katanya. Bujuk mereka nih, bujuk nih. Ciraden bujuk supaya saya dikasih. Muhammad Sahrul dari Malaysia. Oke, makasih sudah hadir. Tolong bujukin Ciradennya nih. Biar dia kasih saya madu. Lucu sahabat ya. Lucu sekali melihat daripada kelakuan Prabu ini ya. Sudah saya katakan contohlah tuh. Itu kata kau sahabat kau juga. Memang sahabat saya juga itu dulu, Bung Laga. Tapi Bung Laga sekarang udah sadar. Sadar. Biarkan mereka sadar. Gak ada urusan bagi saya. Oh, nggak ada urusan. Iya. Iya. Ya kenapa kalian harus datang-datang ke sini lagi? Kau datang ke sini apa? Saya datang ke sini ingin minta obat, dibilang minta madu. Oh, minta madu. Karena Mahesa tidak bisa sembuh kalau tidak dari madu ini. Oh, begitu. Apa ini katanya? Cik, Prabu itu pimplan, jangan dikasih. Kasih hati. Sudah tua, nggak mau sadar-sadar, udah bau tanah lagi katanya. Tuh. Bau tanah. Apakah pernah mencium saya? Atau kamu ingin dicium dengan saya? Bilang cara bau tanah? Maksudnya begini, Prabu, kau tuh udah mendekati istilahnya usia udah lanjut, Ya, jadi betul. sadar. Memang saya maksudnya. usia lanjut. Iya, Iya. baguslah mereka itu ngedoakan Bagus kau. dari tuh. mana? Doakan begitu. Supaya kau sadar, kan begitu. Ngapain lagi kau pikirkan hidup ini? Iya, kalau kau sadar kan enak. Sama keluarga bisa kumpul setiap hari, bisa ya bareng-bareng, kan enak. Jadi nggak rusuh. Ini mah rusuh aja kau nih. Rusuh dari mana? Saya nggak akan pernah rusuh. Selama ini saya tidak pernah ketemu dengan kau lagi. Baru ini saya ketemu dengan kau lagi. Nih ada yang bilang Prabu, Junainah, Prabu itu stres, pikun lagi. Tuh. Kenapa? Ya ini si Junainah bilangin. Kamu Junainah yang stres pikun itu, bukan Prabu. Tuh. Ngerti nggak? Naromah ya, Prabu itu omong besar saja, Cik. Biarkan saja, jangan dikasih madu. Biar modar semua mereka itu, tidak sadar udah tua tuh. Kan maksud mereka itu sadar loh, Prabu. Saya tua-tua juga ganteng, lihat. Lihat kalian, tidak? Daripada Ciraden, masih muda kan ya, tapi berwajah tua. Mending saya. Kalau tidak dikasih ini madu, saya rebut nantinya. Apa yang mau direbut? Madunya.
Dari pipih Supinah tadi ya, Prabu, sadar kau sudah tua, ingat kematian, lubang kubur menunggumu tuh. Ya kalau lubang kubur pasti Tuh. menunggu. Itu jikalau digali, kalau enggak ya enggak. Makanya kau dikasih tahu, maksudnya sadarlah Prabu. Ya contoh nih Siti ya, Siti Zainab nih dari Garut. Hadir Ci, sudah tua, kapan sadarnya dunia cuman lewat Prabu. Tuh akhirat tuh dikejar katanya. Saya kalau udah dampingin saya sadar. Hah? Siapa? Siti itu kalau mau dampingin saya sini. Saya sadar, saya insaf, saya tobat. Ngerti nggak? Apa ini? Ibu Yayat Cipareng gimana? Boro-boro ganteng kayak orang gila. Tuh. Ini Orang ganteng begini bilang kayak orang gila. Kau yang seperti orang gila. Setan kau. Nih, Sunaria mulutnya aja besar, omongannya tuh orang gila lagi koar-koar tuh. Gimana kau nih? Mereka yang orang gila itu, Cik. Mereka. Saya tadi begini sahabat, dia lagi enak-enak live streaming sembari nunggu Raimondo, karena Raimondo kemarin itu ada pesan kepada Cik Raden, Bang dititipkan bagaimana caranya supaya saya bisa memperkuat, artinya bentengan-bentengan terhadap Raimondo supaya jangan sampai pengaruh lagi lah. Ini rupanya mereka ini ngintai ya, mungkin sudah apa namanya ada intelijen lah ya. Ketika saya memang udah lama nggak ke tempat padepokan kita ini, akhirnya saya live streaming lah di padepokan ini sebagai nunggu Raimondo. Nggak taunya yang datang curut got ini. Curut got terus kau ini. Kenapa? Kau yang curutnya, Rey. Kenapa kau nggak terima? Nggak terima, saya bukan curut got. Nggak? Jadi ketika saya datang ke sini, datanglah orang stres ya, betul. Tuh orang stres katanya Prabu kau nih. Iya. Kurang ajar lihat yang ngomong orang stres. Kau yang stres. Prabu tidak akan dari stres nggak? Junainah, iya. Prabu itu tambah gila, stresnya bertambah katanya. Iya. Apa kau Junainah? Kau dekat, kau udah kudatangi Junainah. Macam-macam kau dengan Prabu. Ya. Jadi sahabat-sahabat, saya sebenarnya terganggu ya. Sebenarnya ada yang perlu saya sampaikan, sedikit banyaknya kalian mungkin bertanya-tanya kemana Cik Raden, kemana Bang Ri nggak nongol-nongol. Karena kami ada urusan yang sangat penting, makanya bukan tidak memberikan suatu tontonan ya. Tapi yang pasti suatu saat juga kami akan hadir. Ya mudah-mudahan di masa tenang inilah kami akan menikmati dulu ya. Jadi saya tenang juga, sedikitnya masih waspada ya. Karena gerombolan-gerombolan preman ini saya yakin mereka punya tujuan, nggak tahu. Yang pasti kewaspadaan itu lebih utama. Karena kenapa? Jangan sampai kami sudah memegang kepala-kepalanya ini, termasuk curut-curut pengikut ini, kalau bisa kami pun bisa memberikan suatu pandangan, setidaknya mereka itu bisa berbuat baik. Itu yang kami harapkan. Tetap berjuang, karena perjuangan itu tidak ada batas. Ya artinya kita berbuat baik itu jangan sampai mudah, lelah, terus apapun jalannya, apapun bentuknya. Memang kalau tantangan demi tantangan itu pasti, lika-liku pasti ada. Yang pasti sahabat, apabila kalian dalam membutuhkan pengobatan secara medis maupun non medis ya, baik itu penyakit kalian yang tak kunjung-kunjung sembuh, sudah berobat kemana-mana ya, insya Allah kalau kalian sudah berinteraksi, konsultasi, langsung hubungi WA Cik Raden. Apapun keluhan kalian, apapun penyakit kalian, kalau sudah berinteraksi sama Cik Raden, saya menjamin kalian bisa sehat, bisa sembuh ya.
Walaupun saya sebatas ketitipan, insya Allah ini menjadi suatu amanah, ini menjadi suatu wasilah, sehingga saya adanya umur ketitipan ini bisa menyalurkan sedikitnya bantuan melalui dari jarak jauh. Itu bisa entah dalam usaha, entah dalam rumah tangga, entah itu dalam penyakit, entah itu masalah jodoh, entah itu masalah nggak punya keturunan, entah masalah yang lain-lain. Insya Allah ya, saya bisa katakan menjamin, insya Allah Allah jabah, insya Allah Allah kabulkan apa yang kalian hajatkan. Itulah menjadi salah satu tujuan baik buat kalian ya. Karena kenapa saya di sini bahkan sering kali mengatakan, apabila kalian membutuhkan, jangan segan-segan, langsung saja hubungi WA Ciraden ya. Karena kenapa? Disinilah hikmah daripada kita melihat kalian tayangan demi tayangan yang Ciraden sampaikan. Ketika kalian cerdas, ketika kalian memahami, inilah adalah arahan, salah satu kaitan ikatan, sehingga kalian benar-benar bisa tersalurkan bantuan secara jelas dan nyata ya. Bagaimana ini, Cik? Apanya? Ini madu, Cik. Berikan saya satu aja, Cik. Apanya madu? Madu. Kalau tidak aku rebut paksa nanti. Apa? Kau mau rebut paksa? Iya. Saya dari tadi sahabat ya, udah bilang saya pengen enak-enak ngobrol. Ini dia maksa meminta madu, gak bakal saya kasih ya. Kenapa? Lebih baik saya kasihkan kepada sahabat-sahabat jelas. Badan kau maksa kau. Kenapa kau? Hah? Wah, ambil kau angkat. Nah, ayo coba kau bisa. Nah, sudahlah Prabu. Hah? Tuh apa Kau kau? kasih apa ini? Bebannya besar ini, berat benar ini. Nggak ada. Hah? Kasih apa? Nih, saya kasih nih. Rasakan kau Prabu. Apa kau rasakan? Kenapa? Dari tadi saya baik-baik sama kau, ha? Ampun gak kau, ha? Ampun gak kau? Kau ini, saya dari tadi Prabu. Iya. Udah baik-baik, saya bicara baik-baik. Ya sudah, kalau kau tidak kasih. Hah? Nggak apa-apa. Saya akan pulang. Ya pulang aja. Akan pulang saya. Iya, siapa Iya. yang nyuruh kau ke sini? Kasihan dengan Mahesa. Dibiarkan Dia aja. sendiri. Pendemin aja di pasir-pasiran itu. Kau jangan terlalu begitu, kau, Cik. Iya. Dia sahabat saya, Cik. Biarkan. Hah? Dia tahu rasa dia. Iya. Jangan seolah-olah dia. Kalau dia Iya. sekali dia mau pernah Kenapa? ini kau nih. Kau. Pergi kau Prabu. Kalau enggak, Awas Iya. kau ya. Tunduk kau. iya. Astagfirullahaladzim. Ya, itulah ya sobat ya. Kadang-kadang dinamika perjalanan yang kita tidak sangka-sangka, sehingga mereka ini seolah-olah apa ya, masih menanamkan sifat-sifat kesombongan, keangkuhan, tidak bisa mengimbangi daripada ego. Itulah manusia. Apabila kalian ya, untuk bisa mengontrol diri, sehingga kalian bisa menyatukan kesejatian hidup. Sebenarnya hidup itu mudah ya. Saya ingatkan kepada sahabat-sahabat, perbanyaklah kalian yang namanya bersalawat, perbaiki yang namanya sholat, tegakkan namanya kebenaran ya, sehingga
terhubungnya ikatan kolbu kalian langsung kepada Allah, menjadikan ridho yang kita harapkan. Jangan lupa, ketika kalian sudah hadir, terima kasih. Apabila kalian membutuhkan madu, silakan langsung sama Ciraden. Ada pesan 400.000 transfer langsung, dapat 6 ya, dapat 6. Silakan. 400.000 dapat 6. Buruan selagi ada promo ya. Karena saya masih nunggu Rimondo ini batu karena HP kita lowbat. Terima kasih kalian sudah hadir. Apabila kalian membutuhkan pertolongan, semuanya itu mudah-mudahan ada jalan melalui Ciraden. Saya pamit, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.